Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku, berjumpa lagi dengan saya Amanku Hakim Meptos, dengan harapan mudah-mudahan kita semua berada dalam kesehatan, kesejahteraan, taufik inayah dari Allah selalu senantiasa menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, di mana akhir-akhir ini kata wali begitu mudah keluar dari lisan atau mulut manusia. Ada yang baru viral disebut wali, ada yang sering nangis dalam ceramah disebut wali, ada yang punya ribuan jamaah lalu dianggap wali. Padahal sejak kapan kewalian bisa ditentukan oleh tepuk tangan manusia? Orang-orang berlomba-lomba mengangkat seseorang menjadi wali Allah, seolah mereka punya izin langsung dari langit untuk menentukan siapa kekasih Allah. Inilah penyakit zaman yang kita alami akhir-akhir ini. Ketika kewalian dijadikan branding spiritual, bukan cermin ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dengan jelas, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada. Dan mereka tidak merasa bersedih hati. Ayat ini seringkali dikutip, tapi jarang benar-benar dipahami. Siapa itu wali Allah? Apakah orang yang punya karomah, yang bisa membaca isi hati seseorang, atau orang yang punya ribuan pengikut? Para ulama menjelaskan wali Allah bukanlah orang yang aneh, bukan, tapi orang yang taat sepenuhnya kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun di hadapan manusia. Fenomena kenyataan fakta saat ini kebanyakan di depan manusia seolah-olah mempunyai tata krama, sopan santun. Ketika di rumah, ketika sendirian, padahal atau dengan kelompoknya, beliau sama hal layaknya kumpulan orang-orang yang ada di pasar bercengkrama, bahkan melampaui batas dan itu melanggar daripada yang seharusnya tidak mereka lakukan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tidak setiap yang punya karomah disebut wali. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Dan tidak setiap wali harus memiliki karomah. Paham itu? Artinya, inti kewalian adalah iman dan takwa, bukan keajaiban. Tentang apalagi dipopulerkan hanya segelintir kelompok-kelompok orang yang pro, orang yang sepaham, yang sependapat, atau dengan kata lain popularitas mereka. Wali sejati tidak butuh panggung, tidak butuh sorotan, bahkan takut jika orang tahu siapa dirinya. Takut. Kalau seseorang memang wali, maka dia tidak perlu dipromosikan, tidak perlu diiklankan, apalagi dengan melalui orang-orang yang seolah-olah memiliki pengaruh seperti pendekatan kepada Gus Paha agar terpancing beliau mengucapkan orang tersebut itu sebagai wali. Luar biasa. Jadi jelas tidak perlu dipromosikan, tidak perlu diiklankan, karena kewalian adalah rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Ini kalau kita mau melihat secara jelas bagaimana sesungguhnya wali Allah itu. Imam Junaidi Al-Baghdadi berkata, wali Allah itu tersembunyi sebagaimana Allah menyembunyikan keridhaannya dalam amal-amal hamba. Disembunyikan. Allah sengaja menyembunyikan wali-walinya agar manusia tidak menjadikannya berhala. Paham itu kawan? Tapi kalau saat ini orang justru banget disebut wali, pada kutip. Bahkan orang tersebut tidak merasa bersalah menikmati pujian-pujian itu. Luar biasa. Makanya banyak yang justru gemar menampilkan kewalian sebagai tontonan. Ulama-ulama baru dengan ringan berkata, si fulan itu wali besar, seperti halnya Habib Umar itu wali, Masya Allah. Si fulan makom tinggi, hafid Quran, hafal jutaan hadis, beliau adalah wali kutub. Subhanallah. Datanglah ke wali itu, kata mereka, agar doa kalian terkabul, doa kalian diijabah. Maka dengan propaganda itu berbondong-bondonglah manusia Nusantara ini untuk menghadiri hall yang ada di Solo dengan cerita-cerita halu yang memproklamirkan Habib Umar sebagai wali. Luar biasa. Padahal Imam Asy-Syafi'i sudah mengingatkan, barang siapa banyak memuji seseorang di hadapannya, maka dia telah menyiapkan celaka untuknya. Jadi orang yang dipuji di hadapannya itu akan pasti marah, karena pujian itu bisa jadi hijab antara dia dengan Allah. Ini kalau orang paham, kalau orang ngerti, bukan tambah menikmati atau tambah berbangga diri. Jadi ini maka tambah apa?
kini muncul fenomena baru di mana ada pula wali panggung. Ada yang dianggap wali karena videonya menyentuh. Ada yang disebut wali karena sering menangis di depan kamera, menampakkan kesedihannya. Media sosial menambahkan musik haru sekarang ini kan, lalu menulis inilah kekasih Allah. Ya begitu propaganda media sosial saat ini. Lucunya, secara realita semakin banyak diedit videonya, semakin tinggi derajat kewaliannya, semakin tinggi derajat kewaliannya. Seakan-akan mendunia. Luar biasa, tipu muslihat dunia ini luar biasa. Padahal Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, seseorang mungkin tampak zuhud di mata manusia, tapi di sisi Allah dia tidak bernilai apa-apa karena hatinya penuh dengan riya, penuh dengan kesombongan, kebanggaan, dan cinta dunia. Kewalian bukan pada pakaian lusuh, bukan pada suara lembut, tapi pada ketulusan hati dan ketaatan kepada Allah. Ironinya, orang yang paling sering disebut wali kadang justru menikmati pujian itu kan, santai biasa saja, bahkan justru bangga, seakan-akan propaganda mereka ini merasa berhasil. Dia tahu pengikutnya memanggil wali dan tidak pernah meluruskan kesalahpahaman tersebut, tidak pernah. Kalau dia memang seorang wali yang khos, yang tahu akan murka Allah, dia akan meluruskan orang-orang yang terlalu menjunjung tinggi, karena zat yang layak dipuji, yang diagungkan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah SWT. Maka saya adalah hamba yang dhaif, janganlah terlalu berlebihan untuk memuji. Khawatir ini kalau wali sejati, paham ya kawan-kawan? Jadi justru yang membiarkan manusia salah beragama demi menjaga citra diri. Jadi memang dibuat yang seperti itu. Makanya ketika disebut sebagai wali, di hadapannya dia menikmati hal itu. Lebih parah lagi, ada yang mengira kewalian bisa diwariskan. Dia anak wali, pasti wali juga. Jadi nanti di hadapan kawan akan banyak dari para Habib itu wali-wali. Dari kakeknya, datuknya Habib turun lagi ke cucu-cucunya, wali semua. Ini fenomena nyata. Dan nanti juga akan diproklamirkan Rizik Syihab sebagai wali. Kemudian pula Habib Bahar bin Sumaid juga sebagai wali. Jadi luar biasa. Jadi seolah-olah wali itu bisa diturunkan. Karena persepsi mereka keturunan wali itu ya pasti anaknya juga akan menjadi wali. Parah. Ya, keturunan Habib pasti wali juga. Ini itu yang akan kita alami di mana nanti. Padahal Ibnu Qayyim menulis kewalian diperoleh dengan mujahadah, bukan karena nasab atau keturunan. Karena mujahadah, karena takarubnya dia kepada Allah. Itulah yang mengangkat derajat dia dijadikan sebagai kekasih Allah. Kalau dia suka mencaci, kira-kira pantas enggak? Atau perkataan-perkataannya yang lebih banyak tidak membawa manfaat, apakah layak? Bahkan fenomena naudzubillah wali mazdzub yang diagung-agungkan. Lantas yang mau kita ambil hikmah dibalik kemazdubannya apa? Kegilaannya luar biasa. Itu bukan tidak punya wali-wali mazdzub itu, bukan kita tidak mengakui, tetapi tidak pernah kita terlalu mengistimewakan atau mengagumi dari wali-wali mazdzub. Kita hargai, kita hormat, itu makom dia, dan kita tidak bisa berlebihan memuja seseorang hanya dengan kemazdubannya. Kalau soal doa diijabah banyak, doa dukun pun yang bersekongkol dengan jin syaitan pun diijabah. Tapi apa kita akan berpikir bahwa dia adalah wali? Ini adalah kekonyolan kalau kita tidak ada standarisasi siapa yang seharusnya layak, yang harus kita hargai, yang harus kita angkat. Dia sebagai wali, sebagai tauladan, dia adalah orang yang memberikan kemaslahatan. Nampak. Bahkan hal tersebut terjadi ketika beliau masih hidup, bahkan lebih wangi semerbak ketika beliau sudah tiada. Itu wali Allah. Jadi paham? Kalau kewalian bisa diwariskan, maka logikanya anak Nabi Nuh dan Nabi Lut seharusnya juga wali. Namun Al-Quran justru menceritakan sebaliknya, bahwa keturunan tidak menjamin kedekatan dengan Allah. Paham itu? Allah menilai manusia bukan dari garis keturunan, tapi dari hati dan amalnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan keturunanmu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi ketika seseorang disebut wali hanya karena nasab, itu bukan cinta kepada wali, tapi fanatisme buta. Paham? Itu jujur, harus jujur. Banyak ulama yang terlalu mudah memberi label wali. Ada yang baru mendengar cerita karomah, langsung mereka, Masya Allah, itu wali Allah besar, itu wali Allah. Padahal
Imam Ahmad bin Hambal pernah mengingatkan, jika engkau mendengar seseorang berbicara tentang karomah, timbanglah dengan syariat. Jika amalnya sesuai sunnah, mungkin benar, masih mungkin, belum ada kepastian. Tapi jika menyelisihi sunnah, maka itu setan yang menipu. Joget-joget depan kamera, usia sudah tua, renta, tidak layak dilakukan oleh wali. Dia sebagai panutan di depan kamera. Ini jelas, apalagi kalau dalam keadaan bisa dikatakan kelompok kecil, golongan mereka sendiri, bagaimana kita akan melihatnya? Sementara ini jelas dipertontonkan di publik. Sekelas wali itu menikmati daripada termasuk ya gemerlapnya dunia ini, hiburan dunia ini. Tidak begitu cara wali. Ketika setiap tokoh dianggap wali, umat kehilangan akal sehat. Pasti. Segala perkataannya dianggap suci, setiap ucapannya diterima tanpa kritik. Akhirnya muncul generasi yang tidak lagi menyembah Allah secara murni, tapi menyembah otoritas kewalian. Ulama yang seharusnya membimbing umat malah ikut dalam arus romantisme ini. PBNU diam, UI diam, Menteri Agama membela. Tidak ada yang berani meluruskan, tidak ada yang memberikan pencerahan, tidak begitu. Ini menjual kewalian demi menjaga pengaruh. Mereka tahu umat mudah tersentuh oleh kisah mistik, maka mitos itu dibiarkan hidup. Padahal kebenaran seharusnya lebih tinggi dari semua mitos. Paham ya kawan-kawan ya? Wali sejatinya tidak butuh pengakuan, tidak butuh, tidak ingin disebut. Bahkan banyak di antara mereka menyembunyikan amalnya. Abu Yazid Al-Bustami berkata, jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, jangan tertipu. Dikata Yazid Al-Bustami, lihat dulu apakah dia memegang syariat atau tidak. Sebagaimana pula yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsuri, menangis dan berkata, aku takut amalanku hilang hanya karena satu pujian manusia. Ini kelas wali. Sekarang orang tertawa di hadapannya, berteriak, antum waliullah minal kutub. Luar biasa, luar biasa. Dinikmati saudara-saudara. Dan sekali lagi Sufyan Ats-Tsuri menangis dan berkata, aku takut amalku hilang hanya karena satu pujian manusia. Itulah wajah Allah asli daripada wali sejati. Takut dipuji, takut dikenal, karena mereka tahu yang disebut wali bukan mereka, tapi hati yang Allah pilih. Maka berhentilah mencari siapa wali, berhentilah menjadikan kewalian sebagai tontonan. Selesai sudah, tidak usah kalian tonton-tontonkan wali palsu. Jadi Allah itu mudah akan menghinakan hambanya dan akan mengangkat derajat seorang hambanya. Sudahi drama-drama itu yang banyak sudah menipu umat. Yang seharusnya kita cari adalah bagaimana menjadi hamba yang Allah cintai. Karena tanda wali sejati bukan karomah, bukan gelar, tapi ketaatan dan kerendahan hati. Dan jika ada ulama yang terlalu mudah berkata, dia wali, ingat, bisa jadi dia bukan sedang memuliakan, tapi sedang menipu umat dengan mitos suci. Hati-hati. Ini Gus Baha seringkali mengatakan hal ini, mengagung-agungkan seseorang, memberi gelar seseorang sebagai wali, pasduk pula. Jadi wali sejati tidak dikenal manusia, tapi dikenal di langit. Dia mungkin hidup sederhana, tanpa panggung, tanpa jamaah besar, tapi doanya menembus langit di saat manusia tidur. Di saat manusia tidur, bukan gonggongan di tengah-tengah keramaian. Orang-orang tidur, dia mujahadah. Ini kalau sepi beda, kalau ceramahnya pun beda nadanya. Paham ya kawan-kawan? Dan mungkin orang tersebut sedang duduk di samping Anda saat ini. Wali itu tidak pernah kita ketahui. Mungkin berada di lingkungan kita. Tidak usah kita capek-capek mau cari wali. Siapa tahu orang-orang itu justru orang-orang di sekitar kita. Maka sekali lagi, jangan sibuk mencari wali. Sibuklah menjadi hamba yang Allah ridhoi. Karena yang dicari bukan pengakuan, tapi ridho Tuhan. Yang dikejar bukan karomah, tapi ketulusan. Wali sejati bukan yang disebut manusia, tapi yang dipilih oleh Allah. Paham? Nah, sahabat-sahabatku, inilah fenomena akhir zaman yang kita alami saat ini. Maka hati-hati dan waspada. Mudah-mudahan tentunya video ini bisa mencerahkan dan memberikan manfaat. Dan perkataan-perkataan ini adalah bukan mutlak apa yang keluar dari lisan saya, tetapi ini berdasarkan hujah petunjuk dari ulama-ulama sufi yang muktabar. Jadi sekali lagi, semoga kita dalam lindungan Allah dan digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang beruntung baik dunia maupun di akhirat. Dari saya, Amangku Hakim Medsos, salam akal sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.